Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Mauro Icardi bak ditakdirkan untuk kembali ke Serie A di musim panas setelah musim yang sangat mengecewakan bersama Paris Saint-Germain. Pemain depan Argentina berusia 29 tahun ini hanya bermain 46 menit di Liga Champions musim ini dan dia tidak senang dengan peran yang ia dapat di kota Prancis. Italia bisa menjadi opsi yang bagus bagi Icardi. Kabarnya AS Roma sempat berminat untuk datangkan Icardi, tapi mereka lebih memilih Tammy Abraham. Serie A bukan lagi kompetisi yang asing bagi Icardi, jadi bukan tidak mungkin ia akan kembali ke Serie A dalam waktu dekat. Chelsea telah bergabung dalam daftar klub yang berminat datangkan bintang muda milik Barcelona, Gavi. Ia mulai mencuri perhatian setelah melakoni debut di skuad utama Barcelona pada bulan Agustus lalu. Ia juga disebut timnas Spanyol di bulan Oktober sebagai pemain termuda di tingkat senior. Kabarnya The Blues siap untuk menyamai Liverpool dalam memenuhi klausul rilis Gavi saat ini, yaitu sebesar 50 juta euro, ditambah paket gaji besar. Kapten Sampdoria, Fabio Quagliarella, berhasil mencetak gol saat Sampdoria melawan Empoli kemarin. Hal itu sekaligus mengakhiri puasa golnya selama 139 hari. Gol kali ini cukup spesial karena ia berhasil mencatatkan diri menjadi pemain yang dapat mencetak gol di 18 musim Serie A berturut-turut. Rentetan gol Quagliarella terbentang sejak 2005 dan berlanjut hingga 2022. Newcastle melanjutkan tren positif di lanjutan pertandingan Liga Inggris. Mereka mendapat hasil imbang 1-1 melawan West Ham yang sedang mengejar posisi 4 besar. Newcastle menunjukkan bukti dari peningkatan bertahap di bawah Eddie Howe untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di Liga Inggris menjadi 6 pertandingan. Meski Newcastle masih bercokol di urutan ke-17 klasemen sementara, namun ini merupakan perkembangan yang sangat bagus, mengingat The Magpies juga sedang menghindari zona degradasi. Luis Diaz berhasil mencetak gol pertamanya di Liga Inggris. Mungkin ia tertinggal 149 gol di belakang Mohamed Salah bersama Liverpool. Tetapi sang juru taktik, Jurgen Klopp, berharap Luis Diaz dapat mencontoh kompatriotnya itu. Ketika Klopp ditanya tentang gol ke-150 Mo Salah, ia mengungkapkan, tidak ada yang bisa memprediksi ketika dia mencetak gol pertama saat melawan Watford. Dia bisa mencetak 149 gol lagi dalam waktu singkat. Semoga Luis bisa memanfaatkan gol pertamanya dengan cara yang sama. Menurut perusahaan resmi pengumpulan data Liga Opta, saat Chelsea mengalahkan Crystal Palace 1-0 di Liga Inggris Sabtu kemarin, Romelu Lukaku hanya menyentuh bola sebanyak 7 kali dan salah satu sentuhan Lukaku pada saat tendangan kick-off. Jumlah itu menjadi yang terendah dalam sejarah pencatatan data oleh Opta bagi pemain yang bermain 90 menit penuh. FYI, Opta sudah mulai mencatat data pemain sejak musim 2003-2004 silam. 5 kali pergantian dirasa hanya menguntungkan bagi klub-klub yang memiliki kedalaman skuad yang bagus. Namun Jurgen Klopp tak berpikiran seperti itu, mengingat Klopp yang menggunakan 4 kali pergantian pemain untuk mengamankan kemenangan kala melawan Inter di Liga Champions kemarin. Itu sama sekali tidak benar bahwa 5 kali pergantian memberi Liverpool keuntungan. Saya tidak percaya hal seperti ini masih saja dibahas. Klopp merasa belum ada bukti bahwa ada tim yang sangat diuntungkan dengan kebijakan ini. Tak bisa dipungkiri bahwa Jorginho merupakan fans dari Pep Guardiola. Bintang Chelsea tersebut mengakui bahwa saat momen-momen tertentu dia sempat bermimpi bisa mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan skuad asuhan Pep Guardiola. Jorginho mulai menyukai pola permainan Guardiola pada saat menonton Barcelona eranya Pep Guardiola. Ia pun berpikir betapa menyenangkannya apabila ia bermain di salah satu skuad asuhan Pep. Bukan tidak mungkin MU bakal melepas mega bintang Cristiano Ronaldo di akhir musim ini. Pihak Manchester United tidak akan menghalangi jalan Ronaldo jika superstar Portugal itu menuntut untuk meninggalkan Old Trafford.
Ronaldo diyakini siap meninggalkan setan merah di musim panas apabila mereka gagal lolos ke Liga Champions. Kurt Zouma terus mendapatkan ejekan oleh para fans lawan, mengingat peristiwa penganiayaan kucing peliharaannya pada minggu lalu. Yang terbaru, ia mendapat ejekan dari fans Newcastle United dengan salah satu fans membawa balon berbentuk kucing dan meneriaki Zouma dengan kalimat, "Hey Zouma, hahaha, aku ingin tahu bagaimana kamu menendang kucing itu." Inter menjamu Sassuolo di kandang sendiri dalam lanjutan Serie A. Secara mengejutkan, Inter takluk 0-2 atas Sassuolo. Gol dicetak oleh striker Sassuolo yakni Raspadori di menit ke-8 dan Gianluca Scamacca di menit ke-26. Akibat kekalahan ini, Inter gagal mengkudeta AC Milan dari puncak klasemen. Di lanjutan laga Premier League, Manchester United melakukan partai tandang ke Elland Road. Pertandingan yang berlangsung dengan intensitas tinggi itu akhirnya dimenangkan oleh MU dengan skor 2-4. Gol Leeds masing-masing dicetak oleh Raphinha dan Rodrigo. Dan gol MU dicetak oleh Maguire, Fernandes, Fred, dan juga Elanga. Sementara itu, di pertandingan lainnya di La Liga, mempertemukan Valencia melawan Barcelona di Estadio Mestalla, markas Valencia. Barca yang tampil dominan berhasil unggul 1-4 lewat hat-trick gol debut pemain baru mereka yakni Aubameyang serta 1 gol dari Frenkie de Jong. Sedangkan gol satu-satunya dari Valencia dicetak oleh Carlos Soler. Di Bundesliga Jerman, ada partai yang mempertemukan antara pemuncak klasmen Bayern Munchen dengan juru kunci Greuther Fürth. Bayern secara kualitas permainan berhasil menggilas Greuther dengan skor telak 4-1. Gol Bayern dicetak dari brace dari Lewandowski, 1 gol bunuh diri dari pemain lawan, dan 1 gol Choupo-Moting. Gol Greuther sendiri dicetak oleh Branimir Hrgotta. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pertamanya untuk Barcelona dengan mencetak hat-trick saat mereka memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di La Liga menjadi 9 pertandingan dengan kemenangan di Valencia. Aubameyang pun banjir pujian atas torehannya ini. Proses gol ketiga Auba yang dijadikan hat-trick pertamanya itu sebenarnya sepintas terlihat seperti gol Pedri lewat tendangan jarak jauhnya. Akan tetapi kamera menunjukkan bahwa bola sempat berbelok arah karena terkena Aubameyang dan itu pun disahkan sebagai gol milik Aubameyang. Bos Manchester United, Ralf Rangnick, memuji tekad timnya jelang leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Atletico Madrid. United melakukan perjalanan ke Estadio Wanda Metropolitano, markas Atletico pada tengah pekan untuk memulai kembali kampanye Champions League mereka setelah kemenangan penting 4-2 Liga melawan Leeds United yang menjadi modal penting. Pasukan Rangnick saat ini tetap berada di posisi 4 besar pada akhir pekan berkat penampilan apiknya di Elland Road. Domenico Berardi tercatat pernah mengaku sebagai fans berat Inter, namun seketika ia dibanjiri hinaan melalui media sosial dari para penggemar Nerazzurri setelah kekalahan 0-2 atas Inter Milan. Fans Inter marah terhadap Berardi karena aksinya saat melawan Inter. Mereka meluapkan kekesalan itu dengan melempari cacian ke halaman Instagram pacarnya dengan nada pelecehan. Pacar Berardi mengungkapkan beberapa hinaan pelecehan itu diterimanya di Instastory-nya dengan nada kasar yang ditujukan kepada striker Sassuolo tersebut. Maurizio Sarri menyatakan Lazio akan lebih mudah mencapai 4 besar apabila tidak diganggu jadwal padat mereka di Europa League. Hal itu muncul ketika setelah meraih hasil imbang 1-1 dengan Udinese. Menurut Sarri, dengan kedalaman skuad yang tidak imbang berpengaruh terhadap fokus mereka di Serie A. Mereka juga kehilangan banyak pemain pentingnya akibat jadwal yang padat itu. Di antaranya seperti Ciro Immobile, Luis Alberto, Lucas Leiva, Francesco Acerbi, dan Manuel Lazzari. FA telah meluncurkan penyelidikan setelah Anthony Elanga terkena objek saat Manchester United menang atas Leeds United di Elland Road. Elanga tertangkap kamera dilempari benda yang sepintas mirip koin oleh pendukung Leeds dari tribun lapangan. Kepala Elanga pun terkena dan ia merasa kesakitan. Hal itu terjadi setelah Elanga masuk di babak kedua dan mencetak gol kemenangan United. Hal itu terjadi mungkin akibat selebrasi tutup mulut Elanga
yang ditujukan kepada fans Leeds yang mencemooh teman dekatnya yakni Greenwood. Pemain berusia 30 tahun, Jack Wilshere memilih untuk melanjutkan karirnya di Denmark setelah meninggalkan Bournemouth tahun lalu. Jack Wilshere telah bergabung dengan klub Denmark Aarhus. Bantan gelandang Arsenal itu telah menandatangani kontrak yang berlaku hingga akhir musim, tetapi termasuk opsi untuk memperpanjang kesepakatan. Wilshere tidak memainkan pertandingan kompetitif sejak Mei 2021, ketika ia menikmati waktu singkat di tim Championship Bournemouth. Gol yang dicetak oleh Fred saat melawan Leeds United menjadikan gol ketiganya selama di MU di musim ini. Raihan 3 gol Fred itu nampaknya dibanding-bandingkan dengan raihan mega bintang PSG Lionel Messi, yang notabene masih berjuang adaptasi di PSG. Messi tercatat hanya mampu menorehkan 2 gol hingga sekarang di Ligue 1, 1 gol lebih sedikit dari capaian Lord Fred. Hal ini tak jarang menjadi bahan pembicaraan di lini masa, karena Fred sendiri kita tahu sering menjadi bahan cemoohan fans. Ada klaim bahwa bintang Portugal Cristiano Ronaldo meremehkan Harry Maguire sebagai kapten tim yang tak punya wibawa. Ada juga laporan yang menunjukkan terbelahnya 2 kubu di ruang ganti United antara kubu kapten Maguire dengan kubu Ronaldo. Akan tetapi hal itu dibantah Cristiano Ronaldo yang mengatakan bahwa Manchester United sudah bersatu. Tidak ada yang namanya perpecahan dan pemain United semua berada di jalur yang sama untuk mendukung United. Hal itu diungkapkan Ronaldo setelah kemenangan kontra Leeds United. Sang juara bertahan Liga Inggris Manchester City kehilangan poin setelah kalah atas Spurs dan menjadikan jarak mereka dengan Liverpool menjadi sangat dekat, yakni 6 poin. Pep Guardiola telah memperingatkan bahwa Manchester City harus berjuang untuk setiap pertandingan jika mereka ingin memenangkan gelar Liga Premier. Pep juga mengatakan yang terpenting pada media bahwa perburuan gelar ini belum berakhir dan Manchester City masih dianggapnya sebagai calon kuat untuk meraih mahkota itu. Bintang Barcelona Pierre-Emerick Aubameyang dengan senang hati melanjutkan rekor menariknya melawan Valencia akhir pekan ini. Penampilan impresifnya hari ini seperti deja vu ketika aksi Auba terakhirnya di Estadio Mestalla mencetak hat-trick untuk The Gunners Arsenal dalam pertandingan semifinal Europa League musim 2018-2019. Saya sangat senang, tetapi di atas semua itu saya senang karena kami menang. Terakhir kali saya bermain di sini, di Europa League bersama Arsenal, kami menang. Stadion ini seperti rumah saya sendiri, kata Auba. Massimiliano Allegri harus bermain tanpa Paulo Dybala untuk pertandingan melawan Villarreal. Penyerang Argentina itu menjalani beberapa tes DJ medical dan hasilnya sebagian besar positif ada gangguan. Akan tetapi itu bukan cedera parah. Gangguan cedera Dybala dialami setelah dia dikeluarkan pada partai derby melawan Torino. Dybala akan diistirahatkan untuk pertandingan Champions League, leg pertama melawan Villarreal, dan memaksa Allegri untuk menemukan solusi lain di lini depan. Timmu Bakayoko tidak menjalani musim yang baik bersama Milan dan penampilan buruk bukan satu-satunya alasan mengapa dia saat ini absen. Gelandang Prancis berusia 27 tahun telah membuat 13 penampilan Serie A musim ini untuk Rossoneri, tetapi hanya 5 dari pertandingan itu ia menjadi starter. Bakayoko tidak tampil sejak kekalahan 2-1 dari Spezia bulan lalu. Dia hanya bermain 90 menit penuh dalam pertandingan selama 2 kali musim ini, dan dia tidak tampil mengesankan di kedua kesempatan itu. Salah satu alasan utama lain Milan tidak memainkan Bakayoko selama ini adalah karena klausul kewajiban membeli yang melekat pada kesepakatan peminjamannya. Hal itu terkait dengan jumlah penampilan Bakayoko yang dibuat. Barcelona tampil luar biasa saat mereka mengalahkan Valencia 4-1. Hat-trick Aubameyang dan penampilan apik Dembele mampu untuk mengobrak-abrik tim tuan rumah. Namun setelah pertandingan, konferensi pers Xavi malah menunjukkan pujian tertinggi kepada Pedri yang datang sebagai pemain pengganti selama 30 menit akhir. Xavi menggambarkan pemain berusia 19 tahun itu sebagai pemain istimewa. Ia menyebutkan kualitas yang menakjubkan di atas lapangan dan menyebutnya sebagai salah satu talenta terbaik di dunia sepak bola meskipun usianya masih muda. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11.
Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!